Selamat siang. Anak-anakku kelas 9, kembali lagi kita bertemu di mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan Ibu Marsanti. Sekarang kalian sudah kelas 9, Ibu harap kalian dapat belajar dengan lebih giat lagi, sehingga kalian dapat lulus dari SMP ini dengan nilai yang memuaskan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita memulai segala kegiatan kita dengan doa. Marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai teks cerpen. Jadi untuk teks cerpen itu sebenarnya sudah pernah kalian pelajari waktu kalian kelas 7. Jadi untuk mengulang kembali memori kalian mengenai teks cerpen ini, kita akan membahasnya kembali di kelas 9 ini. Baik, apa ada yang sudah tahu apa itu cerpen? Ya, jadi cerpen itu adalah suatu bentuk karya sastra jenis prosa. Jadi sesuai dengan namanya, cerpen itu merupakan sebuah bentuk cerita yang relatif singkat dan dapat dibaca hanya dengan sekali duduk. Jadi dalam sekali duduk kita dapat menyelesaikan sebuah cerpen karena ceritanya itu singkat saja. Lalu untuk panjang teks cerpen itu biasanya berkisar antara 500 sampai 10.000 kata. Jadi cerpen itu juga biasanya mengandung pesan atau amanat yang dapat dengan mudah dipahami oleh pembacanya. Jadi sehingga cerpen itu sangat cocok dibaca oleh kalangan manapun. Lalu selanjutnya yang kedua itu ciri-ciri dari cerpen itu sendiri. Jadi menurut Surana pada tahun 2001 untuk ciri-ciri cerpen itu ada 5. Yang pertama, pada umumnya cerita itu pendek. Jadi sesuai dengan namanya, cerpen itu ceritanya adalah cerita yang singkat atau pendek. Lalu yang kedua, yang ditampilkan di dalam cerpen itu biasanya hanya hal-hal yang penting, benar, dan berarti. Lalu yang ketiga, isi cerpen itu singkat lagi padat. Yang keempat, di dalam cerpen itu menggambarkan tokoh cerita bagaimana dia menghadapi suatu pertikaian atau konflik dan bagaimana caranya untuk menyelesaikan pertikaian atau konflik itu. Lalu yang kelima, cerpen itu ciri-cirinya sanggup meninggalkan suatu kesan atau pesan di dalam hati para pembacanya. Jadi itu kelima ciri-ciri cerpen menurut Surana. Selanjutnya yang ketiga ada unsur intrinsik cerpen. Jadi unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Jadi tema itu merupakan suatu gagasan pokok yang mendasari dari jalan cerita suatu cerpen. Jadi tema ini merupakan garis besar dari judul cerita sebuah cerpen itu ya. Lalu yang kedua, alur atau plot. Jadi alur itu merupakan jalan cerita yang merupakan karya sastra. Jadi secara garis besar itu alur itu merupakan jalan urutan suatu cerita. Yang ketiga, setting. Jadi setting itu suatu yang berhubungan dengan tempat, latar, waktu, suasana, dan dalam suatu cerpen. Selanjutnya, yang keempat yaitu tokoh. Jadi tokoh itu pelaku yang terlibat di dalam sebuah cerita cerpen. Jadi setiap tokoh itu biasanya memiliki karakternya masing-masing. Lalu yang kelima, penokohan. Jadi penokohan itu merupakan pemberian sifat pada tokoh atau pelaku yang ada di dalam cerita cerpen. Nah, yang keenam itu ada sudut pandang. Jadi sudut pandang itu biasanya bagaimana cara pandang pengarang di dalam memandang sebuah peristiwa, di dalam sebuah cerita. Jadi sudut pandang itu ada 4. Yang pertama itu sudut pandang orang pertama atau pelaku utama. Lalu sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Yang ketiga sudut pandang orang ketiga serba tahu. Dan yang terakhir ada sudut pandang orang ketiga pengamat. Dan yang ketujuh itu adalah amanat. Jadi amanat itu pesan dari seorang penulis atau pengarang cerita supaya si pembaca itu
bisa berpikir atau merenungi tindakan mereka sebelum mereka melakukan sesuatu gitu. Selanjutnya ada unsur ekstrinsik cerpen. Jadi unsur ekstrinsik ini merupakan unsur dari luar cerita cerpen. Yang pertama ada latar belakang masyarakat. Jadi latar belakang masyarakat itu merupakan suatu pengaruh dari suatu kondisi latar belakang masyarakat terhadap terbentuknya suatu jalan cerita cerpen. Jadi latar belakang masyarakat itu juga turut mempengaruhi jalan ceritanya sebuah cerpen. Yang kedua itu latar belakang pengarang. Jadi latar belakang pengarang itu juga bisa meliputi dalam pemahaman pengarang terhadap sejarah hidup serta sejarah hasil suatu karangan yang telah dia buat sebelumnya. Lalu yang ketiga itu biografi. Jadi biografi ini biasanya itu berisikan tentang riwayat hidup pengarang cerita yang ditulis dengan secara keseluruhan. Ini biasanya meliputi nama lengkap, tanggal lahir, dan biodata dirinya yang lainnya, namun secara lengkap. Lalu yang keempat, kondisi psikologis. Jadi kondisi psikologis seseorang itu mempengaruhi juga bagaimana mereka menulis sebuah cerita. Jadi kalau moodnya baik, dia bisa menulis cerita yang menarik. Yang kelima itu aliran sastra. Jadi setiap penulis itu mengikuti aliran sastra tertentu. Jadi mengapa hal tersebut penting? Karena hal tersebut itu mempengaruhi gaya penulisan yang dipakai oleh pengarang dalam menciptakan sebuah cerpen. Jadi setiap penulis itu mempunyai gaya penulisannya sendiri-sendiri karena dia mengikuti aliran sastra yang berbeda-beda. Yang kelima, struktur teks cerpen. Jadi yang pertama itu jadi struktur teks cerpen yang pertama itu adalah abstrak. Jadi abstrak itu merupakan elemen pertama yang harus ada di dalam sebuah cerpen. Jadi abstrak itu biasanya merupakan gambaran yang mengawali suatu cerita yang mempunyai sifat opsional. Lalu yang kedua, orientasi. Jadi orientasi itu punya hubungan dengan waktu, suasana, tempat yang ada pada cerita pendek itu. Jadi hal ini yang membuat cerpen itu menarik karena menggunakan latar belakang yang juga menarik. Yang ketiga, komplikasi. Jadi komplikasi itu sebuah gambaran bagaimana urutan suatu kejadian yang bisa dihubungkan. Jadi dengan bagaimana sebab dan akibat cerita itu dengan karakter dan tokoh yang biasanya terlihat di struktur cerita pendek yang satu ini. Jadi komplikasi itu merupakan struktur yang membuat sebuah gambaran mengenai urutan kejadian yang bisa dihubungkan dalam sebuah cerpen. Selanjutnya yang keempat, evaluasi. Jadi evaluasi itu konflik yang terjadi dan menuju pada klimaks. Jadi di sini mulai didapatkan bagaimana penyelesaian dari masalah yang ada pada jalan cerpen tersebut. Selanjutnya resolusi. Yang kelima, resolusi. Jadi pada elemen ini biasanya pengarang itu mulai mengemukakan bagaimana solusi dari masalah yang ada atau pada elemen evaluasi ini yang dilalui oleh para tokoh di dalam cerpen tersebut. Dan yang keenam atau yang terakhir itu adalah koda. Jadi koda itu elemen terakhir yang ada di dalam cerpen. Jadi koda ini juga bisa disebut sebagai amanat. Jadi di sini nilai atau pelajaran apa yang diperoleh dari cerpen ini. Biasanya hal ini juga dianggap sebagai suatu kesan bagi para pembacanya. Nah, di sini Ibu punya salah satu contoh cerpen yang berjudul Nalea. Ibu akan membacakan cerpen ini untuk kalian dan kalian tolong simak baik-baik cerpen ini. Nalea. Gadis kecil itu memucat, bibirnya membiru karena dingin. Hujan belum juga reda sejak sore tadi.
Jalanan basah dan sebagiannya menampakkan genangan pekat seperti menandakan begitu kelamnya kehidupan kota ini. Ini, pakai jaket, kata ayahnya. Lelaki itu menyentuh kening Nalea, dan memang terasa hangat. Sepertinya kamu masuk angin. Mereka sedang berteduh di etalase toko, kemilau basah lampu-lampu jalan, papan reklame, juga sorot mobil dan motor. Semua adalah cahaya yang menyelingi udara dingin di sekujur kota. Nalea masih terbaring di pangkuan lelaki itu. Ia berkeringat, membuat helai rambutnya menempel di kening. Nafasnya berat dan matanya setengah terpejam. Lelaki itu tak bisa membayangkan perasaan anak gadisnya setelah segala kejadian yang mereka alami. Kios sederhana mereka diangkut petugas penertiban siang tadi. Siang itu, Nalea sedang duduk di pinggiran taman kota. Seperti biasa, ia berkumpul dengan bocah sebayanya yang berpakaian lusuh. Adakah yang lebih menyenangkan melihat beberapa anak kecil tertawa riang yang bahkan giginya belum lengkap, tapi tetap bisa merasa bahagia meskipun kehidupan ini sesungguhnya teramat keras? Namun, begitulah kebahagiaan mereka mendadak berhenti ketika mendengar suara keributan tak jauh di arah belakang. Tapak beberapa petugas berseragam turun dari mobil. Rupanya, hari itu ada penertiban preman pengamen dan pedagang asongan. Weh, ada satpol. Beberapa pengamen yang berusia remaja sudah lebih dulu melesat di ganggang pertokoan. Ada yang bersembunyi di warung makan, di warung internet, sampai di toko pakaian. Sebagian petugas mengejar anak-anak itu. Sebagian lagi menertibkan barang dagangan yang ditinggalkan begitu saja. Perempuan-perempuan pengemis lari sambil menggendong bayi entah milik siapa. Begitu pula peminta-minta yang awalnya berjalan terseok-seok, tiba-tiba seperti mendapat mujizat untuk lari menghindari kejaran petugas. Nalea segera teringat kios ayahnya yang berjarak sekitar 200 meter dari situ. Ia pun langsung berlari, menyeberang jalan, mengejutkan beberapa pengendara mobil yang lantas membunyikan klakson berkali-kali. Woi, sial, anak kecil liar, mampus saja. Nalea terus berlari. Ia melewati pedagang soto, pejalan kaki, tukang becak, tukang ojek yang sedang sibuk dengan gadget, dan orang-orang lain yang tak ada hubungannya dengan cerita ini. Namun, ada 2 orang petugas yang terus mengejarnya. Gadis itu pun sampai di sebuah kios kecil. Ia membuka pintu samping kios, membangunkan seorang lelaki yang tengah tidur berbalut sarung. Ayah, ayah, aku dikejar satpol. Hah? Dalam keadaan setengah sadar, lelaki itu lantas meminta Nalea masuk. Namun, hanya selang beberapa detik sampai kedua petugas itu menemukannya. Oh, jadi curut kecil ini tinggalnya di sini. Salah seorang petugas berkata lalu mengambil HT. Mobil bawa ke sini, 200 meter arah barat. Ada kios yang harus diangkut. Dalam keadaan masih tampak pusing, ayah Nalea mengajak anaknya segera membereskan beberapa barang seperti buntalan baju, radio, dan tas. Mereka harus buru-buru pergi jika tidak ingin dibawa ke panti sosial. Loh, hei, mau kemana? Lelaki itu menggendong Nalea dan segera menyelinap di pagar. Maka keduanya pergi sambil sesekali menoleh pada petugas yang sibuk merobohkan kios semi permanen itu. Nah, Ibu sudah selesai membacakan penggalan cerpen ini untuk kalian. Berikut apa saja unsur intrinsik yang ada di dalam cerpen Nalea ini. Jadi yang pertama adalah tema. Jadi tema yang ada di dalam cerpen Nalea ini adalah kesabaran.
Lalu yang kedua itu adalah latar dari cerpen ini. Yang pertama, latar tempat itu ada di taman kota dan kios. Lalu yang kedua, latar waktu itu pada sore hari. Dan yang ketiga, bagaimana suasana saat kejadian di dalam cerita itu? Yaitu suasananya mencekam. Lalu, alur di dalam cerita Nalea itu adalah alur campuran. Tokoh dan penokohannya itu adalah Nalea dengan karakter cekatan dan ayahnya dengan karakter penyayang. Sudut pandang dalam cerita itu adalah sudut pandang orang ketiga. Lalu untuk amanat, jadi amanat di dalam cerita Nalea itu adalah bersabar di dalam setiap keadaan adalah sikap yang selayaknya dilakukan ketika sesuatu terjadi tak seperti yang diinginkan. Lalu unsur ekstrinsik yang terdapat di dalam cerpen Nalea, jadi ada nilai sosial dan nilai moral. Nilai sosial yang dimiliki oleh cerpen Nalea ini adalah rasa saling menguatkan dan menyayangi yang dimiliki oleh Nalea dan sang ayah. Lalu untuk nilai moral, sikap sabar dan ikhlas yang dimiliki oleh Nalea dan sang ayah, mereka harus merelakan kios mereka yang dirobohkan oleh Satpol PP. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai pengertian cerpen, ciri-ciri cerpen, unsur ekstrinsik dan intrinsik, dan ada beberapa contoh penggalan cerpen tadi. Nah, setelah itu kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan cerpen. Ada yang tahu apa saja kaidah kebahasaan cerpen? Jika belum, mari kita simak materi berikutnya. Kaidah yang pertama adalah penggunaan kata sifat. Jadi, jenis kata ini itu biasanya itu sering digunakan di dalam membangun kata dan kalimat untuk membentuk rangkaian cerita. Jadi para tokoh yang terlibat di dalam cerpen sering dideskripsikan kepribadiannya maupun penampilan fisiknya menggunakan kata sifat. Contohnya itu perawakannya gagah, sosoknya tinggi, rambutnya memutih, dan lain-lain. Kaidah yang kedua adalah penggunaan kata keterangan. Jadi, di dalam sebuah cerpen itu, kata keterangan itu berfungsi untuk mendeskripsikan latar, baik itu latar tempat maupun latar waktu. Jadi, bagi kamu yang suka membaca cerpen, pasti kamu akan menemukan kata-kata keterangan untuk menggambarkan latar tersebut. Contohnya, di kebun teh yang menghijau, di malam hari yang gelap, dan lain sebagainya. Kaidah yang ketiga adalah penggunaan kata kalimat langsung atau tidak langsung. Jadi para penulis cerpen itu harus piawai atau hebat dalam menggunakan dua jenis kata ini. Jadi di mana penerapannya itu sering kita lihat berguna untuk membangun percakapan di dalam sebuah cerpen. Jadi untuk contoh kalimat langsung itu biasanya seperti ini. Kamu memang anak yang baik, ucap ibu. Jadi kenapa itu disebut kalimat langsung? Karena kalimat itu diucapkan langsung oleh sang ibu. Lalu yang kedua itu contoh kalimat tidak langsung. Jadi seperti ini. Ibu mengatakan padaku jika aku memang benar-benar anak yang baik. Nah, jadi kenapa ini disebut kalimat tidak langsung? Karena kalimat ini disampaikan kembali oleh anaknya dari hasil ucapan yang disampaikan ibunya kepada dia. Yang keempat itu adalah gaya bahasa. Jadi biasanya cerpen itu juga sering menggunakan majas untuk memperkaya keindahan cerita. Jadi paling sering digunakan itu adalah majas yang memiliki sifat konotasi misalnya seperti mulut terminal, memanggang bus, bajing loncat, pucuk langit, dan lain-lain. Nah, yang terakhir itu bahasa tidak baku. Jadi kaidah kebahasaan cerpen yang terakhir itu adalah umumnya menggunakan bahasa yang tidak baku atau tidak formal. Jadi tujuannya apa? Supaya cerpen itu bisa lebih akrab dengan pembacanya. Baik, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada siang hari ini dengan baik. Ibu mohon undur diri, sekian materi dari Ibu, semoga dapat bermanfaat dan tolong kalian review kembali materi kalian di rumah dan rajin-rajinlah belajar. Sekian dari Ibu, terima kasih, selamat siang.